Assalamualaikum. Selamat datang di channel kami. Kisah ini diangkat dari kisah nyata kehidupan sehari-hari yang penuh tanda tanya. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat terus menghibur Anda semuanya. Terima kasih. Angin malam berhembus pelan di tengah sawah yang mulai tergenang air. Surip, seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput, berjalan perlahan di pematang sawah sambil membawa senter kecil. Tangannya cekatan memunguti bekicot yang menempel di rerumputan basah. Sesekali ia memasukkan hasil tangkapannya ke dalam ember yang ia bawa. Sudah bertahun-tahun Surip menjalani pekerjaan ini. Meski hasilnya tidak seberapa, cukup baginya untuk membeli beras dan lauk sederhana untuk keluarganya di rumah. Ia tahu betul daerah mana yang banyak bekicotnya dan kapan waktu terbaik mencarinya. Malam itu, ia memilih sawah di pinggir desa, dekat pompa air milik kelompok tani. Namun, ketika ia sedang asyik mencari bekicot, suara derap kaki terdengar mendekat. Sinar senter menyilaukan matanya. Surip terkejut dan refleks berdiri. "Heh, kamu ngapain di sini?" Suara berat seorang pria terdengar lantang. Surip mengenali pemilik suara itu. Bribka Wanto, seorang polisi yang bertugas di desa mereka. Ia terkenal galak dan sering menekan warga dengan berbagai tuduhan. Dua orang anak buahnya berdiri di belakangnya, ikut menyorotkan senter ke wajah Surip. "Saya lagi cari bekicot, Pak," jawab Surip dengan suara tenang meski hatinya mulai gelisah. "Bekicot? Jangan bohong kamu. Jangan-jangan kamu maling pompa air." Suara Bribka Wanto meninggi. Surip mengernyitkan dahi. "Maling pompa air? Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma cari bekicot buat dijual besok pagi." Namun, Bribka Wanto tak mau mendengar penjelasan Surip. Ia melangkah maju, mencengkeram kerah baju Surip, lalu menatapnya dengan tajam. "Jangan banyak alasan. Udah, ikut saya ke kantor," katanya tegas. Surip mencoba menjelaskan lagi, tapi Bribka Wanto tak mau tahu. Dengan kasar, ia menggiring Surip ke jalan desa, menuju kantor polisi kecil di dekat balai desa. Di sepanjang jalan, warga yang masih terjaga mulai keluar dan berbisik-bisik, heran melihat Surip dibawa dengan paksa. Hati Surip dipenuhi kecemasan. Ia tahu dirinya tak bersalah, tapi ia juga tahu bahwa Bribka Wanto bukan orang yang mudah diajak bicara. Malam itu, nasibnya benar-benar di ujung tanduk. Di kantor polisi kecil dekat balai desa, Surip didudukkan di kursi kayu yang sudah usang. Lampu redup di ruangan itu membuat suasana semakin menegangkan. Bribka Wanto berdiri di depannya dengan tangan terlipat di dada, sementara dua anak buahnya berjaga di pintu. "Kamu ini keras kepala ya. Saya tanya sekali lagi, kamu yang nyolong pompa air di sawah, kan?" Suara Bribka Wanto terdengar tajam. Surip menggeleng cepat. "Demi Allah, Pak, saya nggak tahu apa-apa soal pompa itu. Saya cuma cari bekicot buat dijual di pasar." Bribka Wanto mendengus kesal. Ia berjalan mondar-mandir, lalu menendang kursi kosong di samping Surip hingga terguling. "Kamu pikir saya bodoh? Orang-orang sering lihat kamu mondar-mandir di sawah malam-malam. Sekarang pompa air hilang, dan kebetulan kamu ada di sana. Gimana saya nggak curiga?" Surip menelan ludah. Ia tahu Bribka Wanto tidak benar-benar mencari kebenaran, tetapi hanya ingin mencari kambing hitam. Polisi itu memang dikenal sering memanfaatkan jabatannya untuk menekan warga. "Pak, saya mohon." "Saya nggak bersalah," ujar Surip dengan suara lirih. Tapi Bribka Wanto malah tertawa kecil. "Kalau kamu nggak ngaku juga, besok saya pastikan kamu dikasih hukuman berat. Mungkin masuk sel beberapa bulan biar kapok." Surip semakin cemas. Ia tidak punya saksi untuk membuktikan bahwa ia hanya mencari bekicot. Warga desa mungkin tahu kebiasaannya, tapi siapa yang berani membela seseorang yang sudah dituduh polisi? Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar kantor polisi. Salah satu anak buah Bribka Wanto membuka pintu, dan seorang pria tua dengan wajah berwibawa melangkah masuk. "Apa-apaan ini? Kenapa Surip ditahan?" Suara pria itu terdengar tegas. Surip menoleh dan merasa sedikit lega.
Itu Pak Karyo, salah satu tokoh desa yang dihormati. Ia dikenal bijaksana dan sering membela warga yang diperlakukan tidak adil. Bribka Wanto menyipitkan mata, tampak tidak senang dengan kedatangan Pak Karyo. Pak Karyo, ini bukan urusan Anda. Surip ini sudah jelas mencurigakan. Dia ada di sawah pas pompa air hilang. Pak Karyo menghela napas. Jangan asal tuduh, Wanto. Semua orang di desa ini tahu Surip cari bekicot setiap malam. Itu mata pencahariannya. Kalau memang dia yang nyolong, mana buktinya? Bribka Wanto terdiam sejenak, lalu berkata, "Kami masih selidiki, Pak. Tapi saya yakin dia terlibat." Pak Karyo menatapnya tajam. "Saya minta kamu cari bukti dulu sebelum menuduh seseorang. Jangan sampai nanti malah jadi fitnah." Surip merasa harapan mulai muncul. Tapi ia juga tahu bahwa Bribka Wanto tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, ia hanya bisa berdoa agar kebenaran segera terungkap. Bribka Wanto menatap Pak Karyo dengan kesal. Ia tahu bahwa jika orang tua itu terus ikut campur, rencananya bisa berantakan. Namun, ia tidak bisa menyingkirkan Pak Karyo begitu saja, karena pria itu dihormati oleh warga desa. "Baiklah, Pak Karyo," kata Bribka Wanto akhirnya. Suaranya terdengar lebih tenang, tapi matanya tetap tajam. "Saya akan cari bukti lebih lanjut, tapi sementara itu, Surip tetap kami tahan untuk pemeriksaan." Pak Karyo menghela napas berat. Ia tahu ini hanya akal-akalan Wanto untuk menekan Surip. "Saya tidak akan tinggal diam, Wanto. Saya akan cari bukti sendiri kalau perlu," ujarnya sebelum berbalik meninggalkan kantor polisi. Setelah Pak Karyo pergi, Bribka Wanto duduk di kursinya dan menatap Surip dengan senyum sinis. "Kamu dengar sendiri kan? Kalau sampai besok nggak ada yang bisa buktikan kamu nggak bersalah, ya siap-siap aja masuk penjara," katanya dengan nada mengejek. Surip hanya bisa menunduk. Ia tahu ia tidak bersalah, tapi bagaimana caranya membuktikan itu jika Bribka Wanto sendiri sudah bertekad menjebaknya? Di luar kantor polisi, Pak Karyo berjalan cepat menuju rumah kepala desa. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini. Jika Surip benar-benar tidak bersalah, lalu siapa yang mencuri pompa air? Dan kenapa Bribka Wanto begitu ngotot menuduhnya? Di tempat lain, Bribka Wanto berbisik kepada anak buahnya. "Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang menemukan pompa itu sebelum pagi." Dua anak buahnya mengangguk. Mereka tahu bahwa bos mereka punya rencana lain, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menjebak seorang pencari bekicot. Malam semakin larut, tetapi di rumah kepala desa Marjono, lampu masih menyala terang. Pak Karyo duduk di ruang tamu bersama Marjono dan beberapa warga yang peduli dengan kasus Surip. "Kita semua tahu Surip bukan pencuri," kata Pak Karyo dengan nada serius. "Kalau dia benar-benar mencuri, buat apa dia tetap di sawah mencari bekicot saat ditangkap? Seorang pencuri pasti sudah kabur sejak awal." Marjono mengangguk pelan. "Aku juga merasa ada yang janggal. Masalahnya, kita butuh bukti. Tanpa bukti kita tidak bisa menolong Surip." Pak Karyo berpikir keras. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Joko yang kebetulan ikut hadir mengangkat tangan. "Pak, tadi sebelum maghrib saya lihat sesuatu yang aneh. Saya pulang dari ladang dan sempat melihat truk kecil lewat di jalan belakang desa. Biasanya jalan itu sepi, tapi anehnya truk itu berhenti sebentar di dekat kebun kosong, lalu pergi lagi." Pak Karyo menajamkan telinganya. "Kebun kosong? Maksudmu kebun yang ada di belakang rumah kosong dekat jalan raya?" "Iya, Pak," jawab Joko. "Tapi saya tidak sempat melihat siapa yang ada di dalam truk itu." Pak Karyo berpaling ke Marjono. "Kalau kita bicara soal tempat yang jauh dari perhatian warga, kebun kosong itu bisa jadi tempat yang ideal untuk menyembunyikan sesuatu, termasuk pompa air yang hilang." Marjono langsung berdiri. "Kalau begitu, kita harus cek sekarang juga." Tanpa membuang waktu, mereka segera berangkat menuju kebun kosong. Beberapa warga membawa senter untuk menerangi jalanan gelap. Begitu tiba di sana, mereka melihat jejak ban di tanah yang masih basah akibat hujan sore tadi.
Jejak ban ini masih baru, kata salah satu warga. Pak Karyo menyorotkan senter ke arah semak-semak di sudut kebun. Sesuatu yang tertutup terpal lusuh tampak tersembunyi di baliknya. Dengan hati-hati ia menarik terpal itu. Mata semua orang membelalak. Di bawah terpal itu tergeletak sebuah pompa air yang masih dalam kondisi baik. Wah, ini pasti pompa yang hilang dari sawah, seru salah satu warga. Marjono menghela napas panjang. Sekarang kita punya bukti. Tapi pertanyaannya, siapa yang menyembunyikannya di sini? Pak Karyo menyipitkan mata, memikirkan sesuatu. Kita belum tahu pasti, tapi aku curiga. Seseorang sengaja ingin menjebak Surip, dan aku rasa kita sudah tahu siapa dalangnya. Marjono mengangguk setuju. Kita harus melaporkan ini, tapi dengan cara yang cerdas. Aku yakin kalau kita gegabah, Bribka Wanto akan cari cara untuk mengelak. Pak Karyo tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Malam itu, mereka menyusun strategi untuk mengungkap kebenaran dan menjebak si pelaku sebenarnya. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan, sepasang mata mengintai mereka dalam kegelapan. Di bawah cahaya bulan, Pak Karyo dan Kepala Desa Marjono berdiskusi dengan warga di kebun kosong. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa langsung menuduh Bribka Wanto tanpa bukti yang lebih kuat. Jika terlalu terburu-buru, Wanto bisa saja memutar balik keadaan dan lolos dari jerat hukum. Kita harus bermain cerdik, kata Pak Karyo sambil mengusap janggutnya. Kalau benar Bribka Wanto yang menyembunyikan pompa ini, berarti dia pasti akan mencoba menghilangkan bukti saat tahu kita menemukannya. Marjono mengangguk. Jadi, apa rencanamu? Pak Karyo tersenyum tipis. Kita akan biarkan dia berpikir bahwa pompa ini masih aman. Kita tidak akan memindahkannya dulu, tapi kita akan awasi tempat ini. Saat dia atau anak buahnya datang untuk mengambilnya, kita tangkap basah. Semua warga setuju. Malam itu juga, mereka bersembunyi di sekitar kebun kosong, menunggu apakah seseorang akan datang. Waktu berlalu dengan lambat. Angin malam bertiup pelan, membuat dedaunan bergemerisik. Beberapa warga mulai mengantuk, tetapi Pak Karyo tetap waspada. Sekitar pukul 3 dini hari, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dari balik bayangan pepohonan, sesosok pria berjalan dengan hati-hati. Pak Karyo memperhatikan sosok itu dengan saksama. Begitu orang itu mendekat dan menyorotkan senter ke arah pompa air yang tersembunyi, Pak Karyo mengenali wajahnya. Itu adalah Sarman, salah satu anak buah Bribka Wanto. Sarman melihat sekeliling dengan waspada, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Beberapa menit kemudian, datanglah sebuah motor. Pengendaranya tak lain adalah Bribka Wanto sendiri. Pak Karyo memberi isyarat pelan kepada warga lain untuk bersiap-siap. Dapat orangnya? Tanya Wanto pelan pada Sarman. Masih di sini, Pak, jawab Sarman sambil menunjuk ke arah pompa air. Sepertinya belum ada yang tahu. Wanto terkekeh. Bagus, kita angkut sekarang sebelum ada yang menemukannya. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara lantang menggema dari kegelapan. Jangan bergerak. Senter-senter menyala dari berbagai arah, menerangi Wanto dan Sarman yang tampak terkejut. Kepala Desa Marjono, Pak Karyo, dan beberapa warga keluar dari persembunyian mereka. Wah, 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 rupanya maling yang sebenarnya malah Pak Polisi sendiri, kata Pak Karyo dengan senyum sinis. Wanto tersentak, tetapi dengan cepat berusaha mengendalikan situasi. Kalian salah paham. Saya hanya menyelidiki laporan warga tentang pompa ini. Pak Karyo tertawa kecil. Oh ya? Jadi laporan dari warga yang mana, Pak? Jangan-jangan yang ini? Pak Karyo mengangkat ponselnya dan menekan tombol. Tiba-tiba, terdengar rekaman suara percakapan Wanto dan Sarman barusan. Warga yang mendengarnya langsung marah. Wanto, kamu tertangkap basah, kata Marjono tegas. Sekarang, bagaimana caramu mengelak? Wanto mulai panik. Ia mencoba berlari, tetapi warga yang sudah marah langsung mengepungnya. Malam itu, keadilan mulai berpihak pada Surip.
Namun, ini baru awal dari kejatuhan Bribka Wanto. Bribka Wanto sadar dirinya dalam bahaya. Dikepung oleh warga yang sudah marah, ia tahu bahwa jika tertangkap, segalanya akan berakhir untuknya. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong salah satu warga dan berlari ke arah hutan kecil di belakang kebun kosong. "Kejar dia!" seru Pak Karyo. Beberapa pemuda desa segera mengejar, sementara yang lain menangkap Sarman, anak buah Wanto yang masih terpaku ketakutan. Sarman mencoba melawan, tetapi warga sudah kehilangan kesabaran. Ia langsung diikat dengan tali tambang agar tidak kabur. Di tengah kegelapan, Wanto berlari secepat mungkin, menerobos semak-semak dan pohon pisang. Napasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Ia yakin jika berhasil mencapai jalan raya, ia bisa meminta bantuan rekan-rekannya di kepolisian. Namun, ia tidak sadar bahwa warga desa mengenal daerah itu jauh lebih baik daripada dirinya. "Dia pasti lewat jalan setapak di belakang bukit," seru Joko, salah satu pemuda desa. "Kita potong jalannya dari arah utara." Beberapa warga segera mengambil jalur lain, berusaha mengepung Wanto. Sementara itu, Pak Karyo dan Marjono tetap di kebun bersama beberapa warga lainnya untuk memastikan pompa air tetap di tempatnya dan Sarman tidak kabur. Di dalam hutan, Wanto mulai kelelahan. Keringat membasahi tubuhnya dan langkahnya mulai melambat. Ia menoleh ke belakang dan melihat beberapa warga masih mengejarnya dengan senter. "Brengsek, mereka tidak menyerah," gumamnya. Ia akhirnya sampai di sebuah tebing kecil dengan sungai dangkal di bawahnya. Tanpa banyak pilihan, ia memutuskan untuk melompat. Namun, saat hendak melompat, kakinya terpeleset oleh lumpur yang licin. "Ah!" Bribka Wanto jatuh terguling ke bawah dan tercebur ke dalam sungai. Air yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Saat ia berusaha bangkit, beberapa warga sudah berdiri di tepi sungai, menyorotkan senter ke arahnya. "Tamat riwayatmu, Wanto," kata Joko sambil tersenyum puas. Wanto mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemas. Tidak ada lagi jalan keluar baginya. Warga segera turun dan menangkapnya. Dengan tangan terikat, ia dibawa kembali ke kebun kosong, tempat semua orang sudah menunggu. Di sana, ia melihat Pak Karyo, Kepala Desa Marjono, dan Kapolsek Darminto, atasannya sendiri, yang baru saja tiba setelah dihubungi oleh warga. Wanto menelan ludah. Ia tahu, kali ini tidak ada cara untuk lolos. Bribka Wanto yang basah kuyup dan penuh lumpur diseret kembali ke kebun kosong. Warga desa yang sudah berkumpul menatapnya dengan kemarahan yang tertahan. Kapolsek Darminto, pria berusia sekitar 50-an dengan wajah tegas, berdiri dengan tangan terlipat di dada, memandang anak buahnya yang kini tertangkap basah. "Jelaskan, Wanto," suara Kapolsek terdengar dingin. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Bribka Wanto masih mencoba mencari alasan. "Pak, saya hanya menyelidiki laporan warga soal pompa ini. Saya dituduh tanpa bukti jelas." Pak Karyo tertawa kecil. "Tanpa bukti, katamu?" Ia mengangkat ponselnya dan kembali memutar rekaman suara Wanto dan Sarman yang tertangkap saat hendak mengambil pompa air. Suara mereka terdengar jelas di tengah keheningan malam. Kapolsek Darminto mendengarkan rekaman itu dengan ekspresi yang semakin mengeras. Setelah selesai, ia menghela napas panjang dan menatap Wanto dengan tajam. "Kau mencoreng nama institusi, Wanto," katanya pelan, tapi penuh tekanan. "Alih-alih melindungi warga, kau malah menipu mereka dan mencoba menjebak orang yang tak bersalah." Bribka Wanto semakin pucat. Ia tahu bahwa kali ini tidak ada jalan keluar. Sementara itu, Surip yang sejak tadi masih terduduk di pinggir balai desa, setelah sebelumnya ditahan secara tidak adil, dibebaskan oleh salah satu polisi yang ikut bersama Kapolsek. Ia berjalan perlahan mendekati kerumunan dengan wajah masih dipenuhi kebingungan. Pak Karyo menepuk bahunya. "Surip, kau bebas sekarang. Tuduhan terhadapmu batal. Semua orang tahu bahwa kau tidak bersalah." Surip mengangguk pelan, masih sulit mempercayai apa yang terjadi.
Warga yang hadir mulai bertepuk tangan, senang karena keadilan akhirnya ditegakkan. Kapolsek Darminto memberi isyarat kepada dua polisi yang bersamanya. Bawa Wanto dan Sarman ke kantor. Mereka akan diperiksa lebih lanjut. Dengan wajah pasrah, Bribka Wanto dan Sarman digiring ke mobil polisi. Sebelum masuk ke dalam mobil, Wanto sempat melirik ke arah Surip dan warga lainnya dengan tatapan penuh kebencian. Tetapi kali ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat mobil polisi melaju pergi, warga desa bersorak. Kepala Desa Marjono tersenyum dan berkata, "Malam ini kita belajar satu hal. Kebenaran selalu menemukan jalannya." Surip menghela napas lega. Ia menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Setelah malam panjang yang penuh ketidakadilan, akhirnya ia bisa pulang dengan tenang. Matahari mulai terbit, menyinari desa yang semalam diguncang kejadian luar biasa. Meski Bribka Wanto dan Sarman sudah dibawa ke kantor polisi, suasana desa masih dipenuhi perbincangan tentang kejadian itu. Di rumahnya yang sederhana, Surip duduk di depan rumah sambil menyeruput kopi hangat. Wajahnya masih menyisakan kelelahan, tetapi hatinya lebih lega. Istrinya, Sukirah, duduk di sampingnya dengan ekspresi cemas. "Masih nggak nyangka, Pak," ucap Sukirah lirih. "Kalau bukan karena Pak Karyo dan warga, entah bagaimana nasibmu sekarang." Surip mengangguk pelan. "Aku juga, Bu. Kalau nggak ada mereka, mungkin sekarang aku sudah masuk penjara karena sesuatu yang nggak aku lakukan." Saat mereka berbincang, Pak Karyo datang menghampiri. "Surip, apa kabar? Sudah agak tenang?" Surip tersenyum lelah. "Alhamdulillah, Pak. Tapi jujur, saya masih kepikiran. Kalau polisi macam Bribka Wanto bisa melakukan ini ke saya, berarti bisa juga ke orang lain." Pak Karyo mengangguk setuju. "Kamu benar, Surip. Ini bukan sekadar kasus pribadi. Ini masalah keadilan di desa kita. Wanto sudah lama menyalahgunakan wewenangnya, dan sekarang kita punya kesempatan untuk mengubah itu." Surip menatap Pak Karyo dengan bingung. "Maksud Bapak?" "Kita harus pastikan dia benar-benar dihukum sesuai hukum yang berlaku," jawab Pak Karyo. "Kapolsek Darminto mungkin sudah menangkapnya, tapi kalau tidak ada tekanan dari warga, kasus ini bisa saja menghilang begitu saja." Surip menghela napas. Ia sadar bahwa meskipun ia telah dibebaskan, perjuangan belum benar-benar selesai. Di kantor polisi kabupaten, Bribka Wanto duduk di dalam sel tahanan dengan wajah kusut. Tangannya terkepal, matanya memandang lurus ke depan tanpa ekspresi. Di seberangnya, Kapolsek Darminto berdiri dengan tangan di belakang punggung. "Wanto," suara Kapolsek terdengar tegas. "Kau sadar betapa besarnya kesalahan yang kau buat?" Bribka Wanto mendengus pelan. "Saya hanya melakukan apa yang saya anggap perlu, Pak. Lagi pula, siapa yang peduli dengan seorang pencari bekicot?" Kapolsek menghela napas panjang. "Justru karena pemikiran seperti itulah kau ada di sini sekarang." Ia melipat tangan di dada. "Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan padamu, dan lebih buruk lagi, mereka mulai mempertanyakan kepolisian secara keseluruhan." Bribka Wanto menatap Kapolsek dengan tajam. "Dan Bapak pikir saya akan diam saja menerima ini semua? Saya tahu banyak hal tentang sistem di sini, Pak. Kalau saya jatuh, saya tidak akan jatuh sendirian." Kapolsek Darminto menatapnya lama. "Kalau itu ancaman, Wanto, aku pastikan kau tidak akan mendapat keringanan hukuman sedikit pun." Bribka Wanto terkekeh. "Kita lihat saja nanti, Pak." Di luar kantor polisi, Pak Karyo dan Kepala Desa Marjono sudah menunggu. Saat Kapolsek keluar menemui mereka, ekspresinya tampak serius. "Bagaimana, Pak?" tanya Marjono. Kapolsek menghela napas. "Wanto tidak akan mengaku dengan mudah, tapi aku janji kasus ini tidak akan hilang begitu saja." Pak Karyo mengangguk. "Kami hanya ingin memastikan hukum benar-benar ditegakkan, Pak. Jika perlu, kami siap membawa kasus ini ke tingkat lebih tinggi." Kapolsek tersenyum tipis. "Saya mengerti, dan saya pastikan Wanto mendapat hukuman yang setimpal." Sementara itu, di desa, Surip masih belum bisa benar-benar tenang. Meski dirinya telah bebas,
ada rasa takut yang masih tersisa. Ia tahu orang-orang seperti Bribka Wanto tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan ia benar. Karena di dalam sel tahanan, Wanto tersenyum tipis, menyusun rencana baru untuk membalas dendam. Beberapa hari berlalu sejak Bribka Wanto ditahan. Warga desa merasa lega, tetapi sebagian masih khawatir bahwa kasus ini bisa saja hilang begitu saja. Apalagi jika Wanto benar-benar punya koneksi kuat di kepolisian. Pak Karyo, Kepala Desa Marjono, dan beberapa warga tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan tanda tangan dari warga sebagai bentuk tuntutan agar kasus Bribka Wanto diproses dengan adil. Kita harus memastikan bahwa dia tidak bisa lolos begitu saja, kata Pak Karyo saat mengumpulkan tanda tangan di balai desa. Kalau kita diam, bukan tidak mungkin orang-orang seperti dia akan terus menyalahgunakan kekuasaan. Surip yang ikut hadir di sana mengangguk. Saya tidak mau ada orang lain yang mengalami apa yang saya alami. Berita tentang kasus Bribka Wanto mulai menyebar luas. Wartawan dari media lokal datang ke desa untuk mewawancarai warga. Kasus ini bahkan mulai menarik perhatian LSM dan pengawas kepolisian. Sementara itu, di kantor polisi, Bribka Wanto mulai panik. Ia mengira akan bisa menekan Kapolsek Darminto dengan ancaman, tetapi kini kondisinya semakin buruk. "Kamu sudah tidak bisa kemana-mana, Wanto," kata Kapolsek dengan nada dingin. "Bukti sudah cukup kuat, dan sekarang media sudah tahu semua. Kau akan dipecat dan menghadapi sidang etik, bahkan bisa berujung ke pengadilan." Bribka Wanto menggertakkan giginya. "Ini tidak akan berakhir seperti ini," gumamnya. Namun, ia salah. Beberapa minggu kemudian, sidang etik kepolisian memutuskan bahwa Bribka Wanto bersalah atas penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan upaya kriminalisasi terhadap warga tak bersalah. Ia secara resmi diberhentikan tidak dengan hormat dan dijatuhi hukuman pidana. Di desa, kabar ini disambut dengan lega. Surip akhirnya bisa kembali mencari bekicot tanpa rasa takut dan warga merasa lebih percaya diri untuk melawan ketidakadilan. Pak Karyo menepuk bahu Surip saat mereka duduk di warung kopi. "Keadilan akhirnya menang, Surip. Kita harus terus menjaga desa ini agar tidak ada lagi orang seperti Wanto." Surip tersenyum. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak dan warga, saya mungkin masih meringkuk di sel sampai sekarang." Mereka menatap sawah yang membentang luas di depan mereka. Matahari sore bersinar hangat, menandakan bahwa hari baru telah tiba, hari di mana keadilan akhirnya ditegakkan di desa mereka. Tamat.